Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah memberi kepada kita nur Islam sehingga kita bisa bermuajahah pada sore hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dari kegelapan jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit tentang aurat, di mana hal ini sering kita dengar tapi sulit untuk dilakukan. Dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khairun. Qad anzalna 'alaikum, sungguh telah aku turunkan kepadamu libasan, yaitu pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup badan yang tidak pantas untuk dilihat, warisan, dan sebagai perhiasan, walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa adalah sebaik-baiknya. Dalam hal ini pakaian sangat berguna untuk kita pakai. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, diberi ilmu untuk bisa membuat kain dan pakaian. Manusia juga diberi ilmu untuk tahu bagian-bagian mana yang pantas untuk ditutup dari tubuh manusia itu sendiri, yang disebut pakaian. Pakaian dalam Islam ada 3 gunanya. 1, yaitu untuk yuwari sawatikum, menutup aurat, bagian yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini kita bisa berbicara tentang aurat. Apa aurat itu sehingga disuruh menutup oleh Allah? Bagi seorang laki-laki, aurat adalah ma fawqa rukbataini auratun wa asfali minas surratil aurat. Apa-apa yang di atas kedua lutut adalah aurat, sedangkan di bawah pusat adalah aurat. Hal itu aurat bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, al-jariyatu idza hadat lam yasluh an yara minha. Anak perempuan jika sudah datang bulan, maka tidak pantas tubuhnya dilihat oleh orang lain. Illa wajhaha, kecuali wajahnya. Au yadaiha ilal mafsali,
dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kenapa sering terjadi hal ini, sering dilanggar oleh anak-anak kita. Makanya kita sebagai ibu untuk membimbing generasi kita, anak-anak kita, terutama remaja, mereka kadang-kadang menafikan apa yang saya bawakan di sini, yaitu aturan-aturan aurat itu bagian yang mana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan di sini saya ingin membuat contoh di mana kadang-kadang kita sering datang ke tempat pemandian umum. Maka tolong harus dijaga pandangan kita dari aurat-aurat yang seharusnya ditutup tapi di situ terbuka. Maka kita harus melindungi diri dari pandangan yang tidak boleh kita pandang, yang tidak boleh kita nikmati, sehingga kita akan terpelihara dari apa yang ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, pakaian sebagai perhiasan, yaitu pakaian itu indah untuk mempercantik diri. Kita sebagai istri diwajibkan untuk mempercantik diri. Bukan berarti umat Islam dilarang mempercantik diri, bukan. Tapi sampai di mana batas-batas aturan mempercantik diri itu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumah, dan janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu kala. Kemudian kita petik sebagai pelajaran ibu, apa yang disebut perhiasan jahiliyah itu, tabarrujal jahiliyah. Orang jahiliyah pada waktu dulu suka berhias yang melebihi batas. Pakaiannya menutup sampai berlebihan. Dan gelang-gelang tangan itu sampai berlebihan. Semua dilakukan untuk kesombongan ataupun riya. Nah, pakaian-pakaian itu yang disebut pakaian jahiliyah, pakaian kebodohan, di mana membeli dan memakai pakaian itu karena harganya mahal, karena merasa paling kaya atau paling bagus, orang lain tidak mampu membeli. Nah, seperti itulah yang disebut pakaian jahiliyah, tabarrujal jahiliyah. Dalam Quran surah An-Nur 31 juga disebutkan wala yubdina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi jelas bahwa tabarrujal jahiliyah, pakaian jahiliyah adalah pakaian yang berlebih-lebihan karena riya atau kesombongan. Ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibu-ibu terhindar dari pakaian tabarrujal jahiliyah itu, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjaga mata kita dari aurat yang terbuka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir,
yaitu pakaian untuk kesehatan, di mana kita sering mengalami kedinginan, maka kita butuh yang disebut jaket atau shawl atau sebagainya, maka untuk kesehatan. Hal ini sudah biasa dan tidak dilarang oleh agama, bahwa pakaian untuk kesehatan itu harus ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai muslimah, anak-anak kita sebagai sholihah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah atau yang diharamkan. Hal itu akan membuat hidup kita tidak barokah dan keluarga kita dijauhi dari rahmat Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.